Selamat siang Ibu Elsa dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Safira Eka Margareta, NIM 1921141165. Saya sebagai penyusun. Perkenalkan, saya Tisa Nursari, NIM 1921141144. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Teresa Evadila, NIM 19135. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yohanes Usari Saliman, NIM 192114. Di sini saya sebagai anggota. Dan saya sendiri Dominika Violita Yanggreni, NIM 1921141160 yang akan mempresentasikan mengenai machine learning. Pada saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat, terutama pada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Belum banyak orang yang mengetahui bahwa kecerdasan buatan itu terdiri dari beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintahnya sendiri. Machine learning adalah teknologi yang dapat mempelajari data yang ada dan data yang telah ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Machine learning bisa dijadikan sebagai suatu algoritma ataupun urutan proses statistik yang dilatih untuk bisa menemukan pola dan juga fitur tertentu yang terdapat di dalam jumlah big data. Selanjutnya, apa itu machine learning? Machine learning atau ML adalah sebuah ilmu yang berfokus pada proses pembelajaran komputer untuk bertindak seperti otak manusia dengan belajar secara mandiri dari waktu ke waktu. Machine learning merupakan salah satu cabang Artificial Intelligence atau AI yang paling banyak digunakan saat ini. Machine learning merupakan mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Machine learning dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisis data tanpa perlu diprogram ulang atau perintah. Yang kedua, siapa yang pertama kali menemukan istilah machine learning? Istilah machine learning pertama kali ditemukan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, machine learning semakin banyak yang mengembangkan. Salah satu contoh dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Lalu yang selanjutnya, di mana kita dapat menemukan machine learning? Yang paling sederhana adalah kita sering menemui machine learning dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, seperti menggunakan fitur face unlock untuk membuka perangkat smartphone dan saat menjelajahi internet atau media sosial akan sering disuguhkan beberapa iklan. Iklan-iklan yang dimunculkan juga merupakan hasil pengolahan machine learning yang akan memberikan iklan sesuai dengan pribadi. Machine learning juga digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang digital, seperti perusahaan besar Google, Netflix, Facebook, Twitter, Gojek, dan lainnya. Lalu, kapan machine learning dapat belajar? Kapan machine learning dapat belajar? Machine learning memiliki beberapa teknik dalam belajar. Namun, secara luas, machine learning memiliki dua teknik belajar, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning merupakan teknik yang bisa diterapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Teknik ini diharapkan bisa memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Sedangkan unsupervised learning merupakan teknik yang bisa diterapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Teknik ini diharapkan dapat membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang tidak memiliki label. Lalu yang selanjutnya, mengapa machine learning saat ini semakin populer? Karena dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini membuat machine learning semakin populer di kalangan masyarakat. Machine learning tidak hanya dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi saja, namun machine learning juga banyak membantu manusia dalam berbagai bidang. Bahkan saat ini, machine learning dapat dengan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan machine learning akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Banyak perusahaan besar atau perusahaan kecil yang juga menerapkan machine learning pada bisnisnya.
Lalu bagaimana sih cara kerja machine learning? Cara kerja machine learning itu berbeda-beda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang digunakan dalam machine learning. Namun pada dasarnya, prinsip cara kerja machine learning masih sama, meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Machine learning itu sama seperti sistem belajar manusia. Dari proses pembelajaran itu, suatu sistem menggunakan suatu sistem algoritma machine learning yang ditetapkan pada teknik statistika, sehingga akan muncul suatu informasi yang mana informasi tersebut bisa dijadikan sebagai pengetahuan agar bisa memecahkan suatu masalah sebagai proses input-output. Suatu model yang telah dihasilkan ini selanjutnya mampu melakukan klasifikasi ataupun prediksi ke depannya. Selanjutnya, analisis kasus machine learning. Adanya machine learning pada saat ini akan sangat membantu manusia dalam beberapa bidang. Machine learning juga akan terus belajar selama ia masih digunakan. Salah satu contoh dari machine learning adalah AlphaGo. AlphaGo merupakan machine learning yang dikembangkan oleh Google. Saat awal dikembangkan AlphaGo akan dilatih dengan memberikan 100.000 data pertandingan Go untuk ia pelajari. Setelah AlphaGo mempunyai bekal dan pengetahuan cara dan strategi bermain game Go dari mempelajari 100.000 data pertandingan Go tersebut, AlphaGo akan belajar kembali dengan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri. Dan setiap kali ia kalah, ia akan memperbaiki cara ia bermain dan proses bermain ini akan diulang sampai 7 kali. Perbaikan cara bermain AlphaGo dilakukan oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalamannya saat ia bermain melawan dirinya sendiri dan orang lain. AlphaGo juga bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan. Artinya, dalam satu waktu, ia bisa melakukan beberapa pertandingan Go sekaligus untuk dipelajari. Sehingga proses belajar dan pengalamannya bermain Go juga bisa lebih banyak dibandingkan Go manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016 dan ia bisa menjadi pemenangnya. Dari penerapan machine learning pada AlphaGo bisa ditarik kesimpulan jika machine learning akan terus belajar selama ia digunakan. Sama halnya seperti fitur deteksi wajah di foto yang dimiliki Facebook, ia akan belajar mengenal pola wajah berdasarkan tanda pada saat memposting sebuah foto. Dari orang yang ditandai tersebut, machine learning akan menjadi informasi tersebut sebagai media untuk belajar. Jadi tidak heran apabila machine learning sering digunakan, maka tingkat akurasinya semakin baik dibandingkan awal-awal. Hal ini dikarenakan machine learning lebih banyak belajar seiring waktu dari pemakaian machine learning oleh pengguna. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salahnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya pada kolom pertanyaan. Terima kasih.